Baik, kita ke informasi selanjutnya. Ini ada bocah berusia 3 tahun di Blitar, Jawa Timur terpaksa dirawat di rumah sakit karena sejumlah luka penganiayaan oleh orang tua angkatnya. Penganiayaan terungkap oleh pihak posyandu ketika menggelar pemeriksaan anak balita di wilayahnya. Sungguh malang nasib anak berusia 3 tahun di Desa Pasir Harjo, Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Anak balita perempuan ini harus menjalani perawatan intensif di rumah sakit setelah mengalami luka penganiayaan. Kejinya, penganiayaan dilakukan oleh orang tua angkat yang sebelumnya diberikan kepercayaan oleh sang ibu kandung untuk merawat buah hatinya. Ibu korban menitipkan sang anak karena hendak bekerja di luar negeri. Penganiayaan terungkap setelah pihak posyandu mendapati sejumlah luka memar di tubuh mungil sang bocah. Korban ini datang diantar ibu asuhnya ini, itu posyandu. Lah ini kader-kader posyandu itu melihat kok ada kejanggalan. Nah dari situ akhirnya saling namanya masyarakat bertetangga akhirnya saling menyampaikan kecurigaan-kecurigaan itu. Pasangan suami istri yang kini ditahan Mapolres Blitar mengaku penganiayaan dilakukan karena emosi dengan tingkah anak balita itu. Kalau dari keterangan sementara karena pelaku kesal terhadap korban, yang mungkin ada beberapa hal yang memang korban tidak bisa dibilangin dan lain sebagainya, tapi yang namanya untuk anak itu masih dikategorikan wajar sebenarnya. Udah berapa lama sih si para pelaku ini? Kurang lebih sebulan. Atas kejadian ini, ibu korban menunda keberangkatan bekerja di luar negeri untuk merawat langsung buah hatinya. Nur Ramadan melaporkan dari Blitar, Jawa Timur. Astagfirullah, semoga pelaku segera mendapatkan hukuman dan kasus tersebut bisa menjadi pelajaran saat kita semua dititipkan oleh anak atau menitipkan anak begitu ya. Nah Ustaz, kalau dilihat dari kasus tadi bekerja di luar negeri nih Ustaz dan terpaksa meninggalkan anak balitanya, ini agak-agak gimana kalau kita meninggalkan anak dengan orang lain gitu Ustaz. Bagaimana pandangan Ustaz soal ini? Mungkin di satu sisi sangat berat menitipkan anak, tapi kita harus cari uang juga dan kebetulan rezekinya dapat di luar negeri nih Ustaz dan terpaksa meninggalkan anak. Ini gimana Ustaz? Ya memang ini juga dilema ya. Sesungguhnya memang ada riwayat ya yang menyebutkan bahwa salah satu kebahagiaan adalah an yakuna rizquhu fi baladihi. Ya, yang paling nikmat memang kalau rezekinya itu tercurah di tanah air atau di negeri sendiri ya. Nah, dan kalau dalam kondisi yang terpaksa mungkin untuk mendapatkan percepatan gitu ya, mungkin bekerja kontrak 2 tahun, kembali dia udah bisa punya warung gitu kan, atau sudah bisa punya toko kelontong. Sebagian orang kemudian berpikir seperti itu. Mungkin dengan gaji di sana yang bisa lebih berlipat-lipat, mungkin 4-5 kali lipat dibandingkan di tanah air. Akhirnya keputusan berat itu diambil oleh para ayah atau para ibu. Nah, memang dilemanya adalah saat kemudian harus meninggalkan anak ya. Memang dalam ayat dikatakan innama amwalukum wa uladukum fitnah. Harta dan anak kita itu bisa jadi fitnah, bisa jadi ujian buat kita ya. Dan dalam hal ini kan sesungguhnya karena si orang tuanya ini tidak sabar menghadapi dalam tanda kutip keaktifan sang anak. Kita tahu memang anak balita kayak gini aktif ya, kadang-kadang aktif bertanya, bergerak dan lain sebagainya. Disinilah kita diuji untuk bisa bersabar ya. Dan kita tahu bahwa anak ini adalah investasi terbaik dari kita. Kalau kemudian kita misalnya berlaku kasar kepada anak-anak, mungkin kita akan melahirkan satu generasi yang buruk nanti di depan ya. Dan bahkan orang tua juga nanti akan dipertanyakan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang amanah yang sudah dititipkan kepadanya. Apakah sudah dijaga dengan baik, sudah dididik dengan baik, sudah dirawat dengan baik. Kalau dia terpaksa harus bekerja ke luar negeri, harus menitipkan anaknya ini kepada orang yang terpercaya. Jangan sampai dia menjadi bara api neraka bagi dirinya sendiri. Karena dalam ayat kan dikatakan ku anfusakum wa ahlikum nar. Jaga diri dan keluargamu dari api neraka. Ya jangan sampai kemudian kita memberikan pendidikan yang buruk, pendidikan yang jelek sehingga si anak itu bisa menjadi musuh bagi kita. Buat apa kita mencari uang sampai ke luar negeri kalau kemudian nanti anak-anak kita akan menjadi musuh bagi diri kita. Ya, saran adilnya adalah kalau kemudian dia misalnya berangkat 1-2 tahun ya, tapi dia harus mencari orang yang memang dianggap mampu
untuk mendidik anak-anak kita dengan kelembutan, dan kita mengirimkan uang dari luar negeri misalnya untuk sekolahnya, untuk perlengkapan kebutuhan sehari-harinya, dan supaya betul ada yang mengontrol anak-anaknya ini tidak akan menjadi anak-anak yang tersia-siakan. Karena kalau dia terzolimi, ya pasti kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kita nih, ayah atau ibu menjadi pemimpin di rumah tangganya, kemudian menyia-nyiakan buah hatinya, bisa jadi nanti di mahkamah Allah ya kita gagal atau tak mampu menjawab kenapa kita menganiaya, kenapa kita menyia-nyiakan anak yang merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya mudah-mudahan kita mampu bersabar merawat anak kita, seaktif apapun anak kita, memberikan pendidikan yang terbaik sehingga mereka akan menjadi generasi yang terbaik. Dan bukan nggak mungkin justru kebaikan-kebaikan itu akan kita dapatkan dari anak-anak yang dulu kita didik. Sekarang kita sudah menjelang tua, anak-anak sudah melihat, ya udah terlihat kemampuan mereka berbalas budi baik kepada orang tua. Oke, begitu. Baik Ustaz, mantap sekali ya. Tapi ini ada fenomena yang oke nih Ustaz ya. Saya tertarik nih untuk menanyakan ini tadi ya. Sering terjadi Ustaz, nggak cuma ini misalnya pembantu saya aja Ustaz, misalnya kerja di saya tapi dia nitip anaknya ke orang lain gitu Ustaz. Ngerawat anak ini, anak kita aja kita bisa emosi gitu Ustaz ya gitu kan. Lihat anak nangis, rewel, tantrum, apalagi orang lain gitu yang lahirin enggak gitu Ustaz, yang ya istilahnya gua harus ngasih makan kamu gitu Ustaz. Jadi kamu rewel pula. Ya. Nah, ini kan membutuh kekuatan mental dan fisik. Nah, baiknya Ustaz sebagai orang yang dititipkan anak, misalnya saya dititipkan anak nih, nah bijaknya seperti apa Ustaz sikap saya terhadap anak ini? Karena kalau kita ambil kasarnya ini bukan anak saya, bukan tanggung jawab saya gitu. Nah, sekarang harus ngeluarin duit juga buat ngasih makan segala macam, nah gitu Ustaz. Ya, makanya di sini kalau seorang menitipkan, ya dia harus juga menitipkan untuk makannya, untuk segala macamnya gitu ya. Dan buat yang ketitipan, entah itu asisten rumah tangga atau babysitter, kalau dia udah ketitipan anak seperti ini, dia harus merasa bahwa dia ketitipan makhluk hidup. Jangankan seorang anak ya, ketitipan kucing aja, ketitipan kucing atau hewan, burung, kita nggak boleh berbuat zalim. Karena kezaliman itu adalah zulumatun yaumal qiyamah. Jadi kalau dia sebagai orang yang sudah menerima, ya dia juga harus bersabar gitu ya. Paling tidak berlaku adil dia. Kalau dia punya anak dan kemudian ketitipan anak, orang tuanya memberikan uang makan misalnya, jangan ke anak dia aja 90%, anak titipannya cuma 10%. Nah, dia juga harus berlaku adil karena semuanya juga akan ditanya di hadapan Allah. Dan bukan nggak mungkin, walaupun itu bukan anak sendiri, kalau dia nanti jadi anak yang sukses, bisa jadi dia juga akan membalas budi baik kita, ya. Karena di dalam agama kita percaya ya sesuatu yang mungkin kalau di agama lain ada yang istilahnya hukum karma ya, tapi kalau di dalam Islam kan sunnatullah, bahasa agamanya in ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Kalau kita berbuat baik, kebaikan itu akan kembali kepada diri kita juga kok. Ya, dan kalau kita berbuat buruk, maka keburukan itu juga akan kembali kepada diri kita. Nah, saat kita sudah ketitipan, sudah nerima, apalagi misalnya ada sejumlah uang yang juga dititipkan kepada kita, maka kita harus menjaga amanah ini. Anggaplah ini titipan Allah, ya berbuat baik dan berbuat adil lah. Seandainya misalnya, kalau bahkan kita ketitipan anak yatim nih, ada uang 100.000 per hari. Dia masak, kemudian dia ikut memakannya secara wajar, itu boleh, walaupun itu duit anak yatim. Terus anaknya ikut memakannya secara wajar, itu juga boleh ya, apabila memang kita dianggap tidak mampu dan uang yang merupakan titipan itu juga kemudian kita gunakan secara adil, sehingga kita nanti di hari kiamat tidak termasuk orang yang dianggap berbuat zalim, yang nanti di hari kiamatnya akan mendapatkan kegelapan. Ya, jadi berbuat baiklah, karena kebaikan itu akan kembali pada diri kita. Siapa yang menanam angin, maka dia akan menuai badai. Ya, makanya kalau dia menanam kebaikan, dia juga bahkan akan mendapatkan kebaikan itu bernilai 700 kali lipat. Bisa jadi nanti anaknya juga saat misalnya dia nggak tahu, juga akan mendapatkan perlakuan yang baik. Anak pribadinya sendiri saat nanti misalnya dalam satu keadaan, ya entah dia lagi kos atau apa, dia ketemu dengan ibu kos yang membalas kebaikan-kebaikan diri. Ini adalah merupakan sunnatullah.
Oke, jadi intinya kebaikan itu akan berbalik dari pintu yang tidak terduga-duga ya Ustaz, ya. Entah ke kita, entah ke anak kita, saudara, segala macam.